Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir, tentunya menemani dan menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Seperti biasa, kita saat ini berada di Gedung Rektorat lantai 5 UMJ, tepatnya di studio TV UMJ. Dan kali ini kita akan membahas mengenai prestasi-prestasi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu ada Jidan Akbar yang mana merupakan pengusaha muda sugar glider. Dan langsung saja nih kita sapa. Assalamualaikum Jidan. Salam kakak. Apa kabar Jidan? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik ya. Nah ini luar biasa sekali karena Jidan adalah seorang pengusaha sugar glider nih. Mungkin kalau kelihatan di kamera ini di bawahnya Jidan nih ada sugar glider ya. Iya kak. Ini sugar glider ini adalah hewan seperti tupai gitu ya. Iya sejenis tupai. Sejenis tupai. Tapi bedanya apa sih sama tupai? Kalau tupai biasa kan biasanya dia cuma lompat-lompat aja ya. Nah kalau sugar glider ini dia bisa ada sayapnya di situ kak. Ada sayapnya di sampingnya. Dia itu semacam kulit, cuman bisa melebar gitu. Kayak kelawar gitu ya? Gitu. Iya, seperti itu. Makanya dinamain glidernya gitu. Glider. Sugar berarti dia suka gula juga? Suka yang manis-manis. Kayak manis-manis ya? Iya. Oke, sugar glider. Nih lagi ngumpet nih sugar glidernya nih ya? Iya, karena dia termasuk. Ya? Iya, betul. Karena dia sugar glider ini katanya juga hewan yang hidup di malam hari ya? Iya, sugar glider ini termasuk hewan nokturnal aktif mencari makan di pada malam hari. Di malam hari. Iya. Oke. Nah, awal mulanya nih kenapa nih kamu kok bisa tertarik sama sugar glider nih? Sebelum kita membahas, kamu akhirnya juga jadi terjun jadi pengusaha sugar glider. Awal pertemuan dengan sugar glider itu. Karena kan sugar glider agak-agak unik ya. Maksudnya mungkin belum banyak juga orang yang tahu gitu. Biasanya kan orang untuk binatang peliharaan atau bisnis biasanya kucing gitu ya, ataupun kelinci misalnya kan. Ini sugar glider gitu. Gimana ceritanya? Awal saya terjun di sugar glider cukup lucu sih kak. Awalnya itu kan saya punya abang, dia itu kerja di proyek-proyek gitu, bisnis properti. Sewaktu-waktu dia sedang mantau anak buahnya, kemudian ngelihat di gedung kosong itu ada sugar glider yang lepas. Nah, sugar glider yang lepas, dia bawa pulang. Kemudian pas nyampe rumah tiba-tiba dia nyuruh saya untuk memelihara, karena abang saya emang tidak cocok untuk di hewan. Tiba-tiba menyuruh saya untuk pelihara. Dari situ yaudah saya coba aja dulu nih, karena emang kelihatannya lucu gitu kan. Emang dari dulu saya sebenarnya mau pelihara sugar glider, cuman ketergantungan sama duit yang dulu mah waktu masih kecil lah, itu usia SMP lah. Yaudah akhirnya saya tahan dulu sehingga sampai akhirnya ditemukanlah jalan dari dikasih sama abang hasil nemu itu. Jadi dikasih tambahan uang saku ya? Iya, oke. Nah akhirnya disitulah awal mula kamu mengenal sugar glider gitu ya. Tapi biasanya orang kalau misalnya suka nih melihara hewan peliharaan, biasanya kan melihara aja gitu, belum tentu semuanya kepikiran untuk mengembangkan jadi usaha gitu. Nah kamu terfikirkan untuk ngembangin jadi usaha itu juga gimana tuh ceritanya? Awalnya kan melihat ada peluang usaha tuh di situ ya. Melihat awalnya ada peluang usaha ya kayak. Saya melihat itu awalnya dari pameran di mall-mall Pak. Ada pameran satu owner sugar glider yang sudah terkenal dan besar. Itu dia tuh pameran di Living Mall Alam Sutra. Nah, saya di situ lihat tertarik juga nih bisa bisnis kayak gini. Saya mulai cobalah kembang biakin dan perbanyak. Dalam setahun ini alhamdulillah kak udah terjual 2 ekor, karena emang perputaran dari anak sugar glider itu kan agak susah, jadi agak lambat lah 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. Oke, jadi di situ ya terinspirasi ya. Iya. Kalau boleh tahu harganya satu sugar glider ini berapa sih? Harganya itu variasi. Ada yang mulai dari classic grey itu 250 sampai 300.000. Ada yang mozaik itu 800-an ribu. Ada yang logistik 1 jutaan. Itu satu pasang? Ekor kak. 1 ekor ya? Bahkan ada yang sampai puluhan juta. Wow, itu karena motif jenisnya kali ya, jenis bulunya atau gimana? Kalau motif jenis bulunya itu yang dilihat nanti daripada gen. Nah, di sini kita belajar biologi juga tuh kak. Oh iya, jadi belajar kawin silang ya, kayak gitu. Mengembangbiakan gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong
Jidan ini, Jidan Akbar ini juga mahasiswa jurusan agroteknologi ya? Iya, betul Fakultas sekali. Pertanian ya? Iya, Kak. Jadi deket-deket sesuai dengan jurusannya ya? Iya, gitu deket-deket lah Deket-deket antara ya. biologi dengan pertanian dengan peternakan. Iya. Iya, ya, oke. Oh, jadi dari situ kamu pelihara, terus kamu juga dapat tambahan uang saku, nabung-nabung. Akhirnya kamu beli pasangannya dulu awal mulanya. Alhamdulillah, untuk mengembangbiakan sendiri. Ya, alhamdulillah saya juga ditemukan sama abang, pas banget punya kenalan sebagai mentor saya juga Kak, yang dia sangat membantu saya lah dalam pengembangan sugar glider ini. Jadi ilmu-ilmunya yang dia punya saya kuras semua, saya juga cari tahu selama 5 bulan itu di YouTube. Sering banget saya nonton YouTube untuk mencari tahu apa itu sugar glider dan bagaimana cara perawatannya gitu. Gitu. Sampai ke detail-detailnya bagaimana cara penggawinannya. Iya. Ini umurnya berapa nih kalau sugar glider punya Jidan? Kalau yang ini yang saya bawa sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. Naik 8 bulan. Oke, kalau sugar glider itu udah bisa dikembangbiakan di umur berapa? Sugar glider yang udah bisa dikembangbiakan biasanya kalau jantan itu umur 4 bulan. Dan ada tanda-tanda pas dia itu birahi Kak. Jadi kalau untuk jantan itu dia ada tanda-tanda kepalanya ini nanti botak. Bisa gitu ya, botak dengan sendirinya. Iya, botak dengan Lucu sendirinya ya? Kak. Iya. Rontok dengan sendirinya. Kalau betina itu dia agak naik-naik keliling-keliling kandang aja sih Kak. Biasanya itu di umur 7 bulan, kalau betina agak lama. Oh, jadi kamu ngamati juga ya tingkah lakunya, terus bisa langsung melakukan pembiakan dari situ. Iya. Oke, nah kamu kan tadi udah laku 2 ya. Berarti total semuanya dari yang kamu kembangbiakan itu berapa tuh? Berarti kan kamu kembangbiakan sendiri kan, nggak beli ya? Itu ada berapa? Kalau yang dikembangbiakan itu sekitar ada 8. Ada 8. Yang saya beli lagi itu sekitar ada 3. Ya, 3 lah. Oh, oke. Nah, nama kamu apa sih nih tadi? Namanya sugar glidernya Daddy Sugar Glider ya? Daddy Sugar Glider. Daddy Sugar Glider. Ini kenapa tuh? Artinya apa? Kenapa kasih namanya Daddy Sugar Glider? Awalnya kan kita nyari nama tuh Kak. Ini kan diinisiasikan oleh tim PKM juga kan. Diinisiasikan oleh tim PKM untuk mencari nama juga. Akhirnya yang mudah-mudah aja karena udah ada sugarnya. Biasanya dipanggil Sugar Daddy. Kita ganti aja Daddy Sugar Glider. Daddy Sugar Glider. Dan menurut saya juga itu nama yang bagus juga sih karena mengasuh Sugar Glider itu seperti mengasuh anak sendiri. Oke, ini seperti Daddy ya. Daddy untuk Sugar Glider, Daddy Sugar Glider. Daripada Sugar Daddy, ini Daddy Sugar Glider sisi yang positif. Kita namanya jadi hal yang positif. Oke, baik. Jadi dan kita akan bahas lagi nih. Aku penasaran juga nanti boleh Sugar Glidernya diajak keluar ya. Kan dia masih ngumpet tuh, tapi di segmen selanjutnya. Kita lihat dulu yang berikut ini, pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dengan UMJ Talks dalam episode kali ini bersama dengan pengusaha Sugar Glider yaitu Jidan Akbar. Ini dari jurusan agroteknologi ya Jidan ya? Betul ya. Nah Jidan, ini kalau merawat Sugar Glider nih susah nggak sih? Perawatannya seperti apa aja? Justru gampang banget Kak untuk Sugar Glider ini. Menurut saya hewan yang paling simpel. Murah jadinya, nggak mahal perawatannya? Kalau itu kita perawatannya. Kalau untuk perawatan itu terbilang cukup murah Kak. Cukup murah? Iya, cukup murah. Perawatan makanan juga sehari sekali. Biasanya saya sehari sekali cukup dia makannya? Karena kan dia aktifnya hanya di malam hari. Jadi sebelum tidur atau jam habis isya lah. Saya ngasih makan gitu kan. Dicek juga biasanya nih Kak. Saya ambil dulu. Airnya? Ya, saya ambil ini tempat minum hamster biasanya kan. Cuman bisa dipakai juga untuk Sugar Glider. Iya ya. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu rumit. Kalau mandinya? Kalau mandi, biasanya saya mandikan 2 minggu sekali Kak, untuk menjaga bulunya agar tidak rontok. Kemudian ini yang namanya kantongnya itu sleeping pouch. Sleeping pouch itu juga sekitar 2 minggu atau 3 minggu sekali saya ganti. Saya cuci, kemudian bersihin kandang seminggu sekali Kak. Seminggu sekali, enak dong ya. Jadi nggak terlalu harus sering-sering ya. Iya, mandinya bisa 2 minggu sekali. Setiap weekend paling. Setiap weekend, oke. Nah kan kamu kembangbiakan Sugar Glider nih ya. Ini dia di kandang, satu kandang harus satu Sugar Glider? Satu kandang atau boleh itu, berdua? Dia ini termasuk hewan koloni Kak. Jadi bisa digabungin beberapa koloni, 1 jantan 2 betina juga bisa. Cuman saya ngambil metodenya itu metode yang sepasang-sepasang aja gitu. Jadi agar lebih enak aja dilihatnya ya? Karena sepasang ngitungnya enak gitu. Oke ya. Nah berarti karena kamu kembangbiakin Sugar Glider ini berarti di rumah ada space khusus dong untuk tempat khusus Sugar Glider gitu, ditaruh di lepas atau di kandang gitu? Saya waktu itu
Ada sih, ada tempat space khusus. Jadi waktu itu abang punya besi, saya minta untuk bikinin lemari khusus untuk sugar glider gitu. Jadi saya rapikan pakai lemari agar rapi dan terhindar dari semut juga sih Kak, karena dia gampang stres kalau ada semut takutnya. Baik ya. Ini kamu udah izin orang tua juga? Kebetulan orang tua saya sudah nggak ada. Oh ya, turut berduka cita ya. Iya Kak. Ya, tapi hebat Jidan bisa tetap survive ya. Iya betul. Iya. Nah, Jidan berarti ini juga jadi sumber penghasilan buat Jidan kan, maksudnya? Iya. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira omsetnya berapa tuh atau keuntungan yang bisa dia dari sini? Keuntungan itu, alhamdulillah sih cukup besar kalau dihitung dari hasil penjualan, udah pasti untung pokoknya Kak. Karena pasarnya itu lebih daripada modal. Kalau modal saya untuk sekitar 11 ekor di rumah, itu hanya modal 100.000 untuk semua mengcover semuanya, dari mulai jangkrik, buburnya, dan buah-buahannya. Gitu. 100.000 untuk 11 ekor. Iya, berarti itu tadi untuk makanannya itu ya, 100.000 untuk 11 ekor. Lumayan ya? Lumayan. Iya, oke. Nah, Jidan bisa ceritain juga nih perjuangan Jidan untuk bisnis ini, apalagi kan orang tua Jidan juga nggak ada ya. Jadi motivasi Jidan apa nih yang bisa membuat Jidan semangat untuk survive juga di bisnis ini dan juga survive buat diri Jidan sendiri sama keluarga? Iya, saya itu orangnya tipe yang suka berdiskusi dengan keluarga saya. Dengan abang-abang saya mencari pengalaman, mencari pandangan-pandangan dari orang-orang yang udah pernah mengalami kejadian daripada saya gitu kan. Saya dituntut dari semenjak lulus SMA oleh abang-abang saya itu untuk berpikiran satu langkah ke depan daripada orang lain. Jadi ambil perspektif atau ambil sudut pandang yang orang lain itu anggap remeh, tapi kita memiliki passion di dalam itu. Jadi saya memiliki passion di dalam peternakan. Pas banget abang juga ngasih itu juga kan. Terus ya udah akhirnya saya gabungin aja antara passion dengan kesempatan itu. Kesempatan itu. Jadi, iya. Iya, seperti itu. Jadi klik ya, nyambung seiring sejalan. Perjuangan saya juga ya lumayan juga sih Kak. Untuk perjuangannya itu ada nggak misalnya pengalaman yang berkesan atau mungkin pengalaman yang kamu dapat pelajaran berharga gitu yang tidak mengenakan juga misalnya? Pengalaman yang tidak mengenakan juga ada. Waktu awal-awal saya beli sugar glider, saya kan punya satu ekor yang dikasih itu. Kemudian saya beli satu ekor lagi. Jenisnya itu platinum mozaik. Nah, di mana baru beli beberapa hari meninggal dia. Ya Allah. Dan di situ saya beli waktu itu sekitar 1.200.000. Itu baru-baru lagi ya. Sayang ya. Baru mulai merintis usaha langsung digencet kayak gitu, malah dikasih cobaan kayak gitu. Cuman karena ini yang namanya bisnis loh. Ini yang namanya bisnis, pasti ada gagal, tapi kita harus berpikiran bagaimana kita untung. Itu aja sih Kak yang di pikiran saya. Iya ya. Nah, kamu jadi gimana tuh? Kan kamu udah gagal nih. Terus aduh rugi nih. Kayak gimana caranya biar untung? Kamu apa strategi kamu tuh biar gimana ya caranya biar aku bisa balikin nih keuntungan nih karena aku udah rugi baru juga mulai gitu. Iya. Alhamdulillah lagi Kak, kan saya dikenalin oleh abang saya itu, temennya itu pengusaha sugar glider juga kebetulan. Dia itu mentor saya juga. Saya curhat ke dia, Bang, bagaimana ini untuk sugar glider saya mati, sedangkan saya belum dapat gantinya untuk anak ya, jadi betina itu belum hamil kan. Ya udah, dan akhirnya mentor itu ngasih saya solusi, bawa aja ke rumah saya untuk saya kawinin pakai jantan di rumah saya. Udah tuh saya kembangin di sana. Pas sudah hamil saya bawa pulang. Jadi mentor saya juga berkesinambung dalam. Iya, alhamdulillah ya. Iya, jadi kamu kolaborasi sama mentor kamu, temen kakak kamu itu ya. Iya, betul sekali. Iya, baik. Nah, untuk memasarkannya nih, kamu jualannya itu jadi gimana? Kalau pemasaran cukup mudah sih Kak. Biasanya itu saya di Facebook. Di Facebook. Karena Facebook itu kan
banyak banget cakupan orang-orangnya. Komunitas-komunitas gitu kan. khusus ya. Ya, grup-grup komunitas jual beli hewan sugar glider itu banyak di Depok, Jabodetabek lah. Jadi bisa langsung menjangkau tujuannya. Menjangkau apa yang kita tuju, pasarnya lah. Oke. Nah, kalau kendalanya apa sih untuk bisnis sugar glider ini? Tapi simpen dulu jawaban kamu ya. Kita akan bahasnya setelah kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam episode pengusaha sugar glider bersama dengan Jidan. Nah, Jidan, boleh tahu juga nih, katanya kamu nih juga mendapatkan penghargaan atau meraih bantuan dana pemerintah ya dari Kemendikbud Ristek. Nah, itu gimana ceritanya, Jidan? Jadi awalnya saya berpikir dengan teman-teman saya, teman sefakultas saya, untuk bagaimana nih kita mau mengikuti sugar glider P2MO ini. Program pembinaan mahasiswa wirausaha dari Kemendikbud kan. Yaudah akhirnya saya kumpulkan teman-teman saya yang memang pernah berkesinambungan dalam ternak, dalam hewan lah. Ya, teman saya yang 2 anggota lainnya itu berkesinambungan dalam hewan cupang dan hewan peacock bass, ikan-ikan hias lah Kak. Ya, makanya dari situ saya juga berpikir, wah, passion saya juga kan di peternakan, suka-suka di hewan juga, gitu kan. Makanya bagaimana kalau kita ngajuin untuk sugar glider, seperti itu. Apalagi masih jarang ya, sugar glider ya. Jidan sekarang semester berapa sih? Semester 5 Kak, naik semester 5. Semester 5 ya. Oke, nah Jidan nih kayaknya seneng banget ya sama dunia wirausaha ya. Seneng banget Kak, seneng ya, maksudnya ada aja yang inovasi-inovasi ya yang dilakukan. Kalau boleh tahu sebelum sugar glider apa Jidan juga pernah berwirausaha di bidang lain gitu misalnya? Di bidang apa kalau pernah? Di bidang usaha itu saya sampai setiap tahun sih Kak. Saya ini penjual bendera merah putih Kak, keliling. Oh ya? Iya, setiap tahun. Jadi saya punya guru ngaji. Setiap tahun itu ngajak untuk, ayo Jidan kita jualan lagi, waktunya 17-an. 17-an. Ya, biasa itu mulai dari tanggal 10 Juli ya. Saya keliling. Udah mulai jalan tuh ya. Jabodetabek lah. 17 Agustus. Jabodetabek. Jadi sistemnya itu sistem door to door ke masyarakat, langsung ke instansi kepalanya langsung aja, ke bendaharanya langsung gitu. Door to door gitu langsung? Iya, jadi kita nggak pakai bendera keliling-keliling, pakai gerobak lagi enggak. Iya, jadi kita datengin ke kantor-kantor, ke Samsat, ke kantor polisi, mabes polisi. Gitu. Jadi langsung ke intinya dan biasanya belinya juga dalam jumlah besar ya? Iya, biasanya seperti itu. Dan itu juga menambah relasi dan pengalaman serta ilmu saya juga sih Kak, di bidang bisnis itu juga. Iya, ini kamu hebat sekali loh, luar biasa karena kamu dengan orang tua kamu udah nggak ada, tapi kamu bisa mandiri gitu dan melakukan banyak inovasi di bidang wirausaha gitu kan. Kenapa kamu punya tekad yang kuat seperti itu tuh Jidan? Kalau tekad yang kuat itu saya selalu dengar dari guru saya dulu di pondok. Itu lihatlah sesekali ke belakangmu, tapi jangan selalu melihat ke belakangmu. Seperti kau mengendarai motor, sesekali melihat spion, tapi jangan fokus ke spion. Nanti malah akan nabrak gitu Kak. Makanya kita fokus ke depan, yang berlalu udah kita cukup kenang dan itu sudahlah, biarlah aja gitu. Iya. Pernah sedih atau down gitu? Pernah terutama sih. Karena misalnya orang tua udah nggak ada misalnya seperti itu. Kalau sedih karena orang tua saya enggak Kak. Karena di prinsip hidup saya juga Allah itu nggak bakal menelantargi hambanya. Saya percaya itu aja udah. Iya, luar biasa. Udah sudah ridho ya. Dan juga terus mendoakan untuk kedua orang tua. Betul, ya. Kan. Baik, kalau down karena kuliah ataupun usaha? Ya karena emang padat ya, kadang padat kan. Padat acara, padat kuliah, padat tugas, dan harus juga tanggung jawab saya kepada makhluk hidup juga kan, yang dititipkan juga kan untuk saya pelihara. Itu kadang pernah down gitu kan. Sampai ini gimana yang ngatur waktunya kayak gitu. Tapi ini gimana akhirnya menyiasatinya itu? Yang penting saya menyiasati itu, yang penting bagaimana saya malam itu pulang. Dan ketika pulang yang pertama kali saya lakukan, ya sudah, ngasih makan sugar glider aja. Gitu, iya. Oke. Nah ini sugar glider dari tadi ngumpet ya, nanti boleh dikeluarin ya Jidan ya? Saya keluarin aja atau gimana Kak? Boleh. Tapi sambil cerita juga, kamu bagi waktunya gimana kalau kuliah sama ngurus bisnis sugar glider, ngurus... Tapi dia bisa lompat gak ngomong-ngomong? Enggak lompat sih Kak kalau dia. Oh dia tidur kali jangan-jangan? Iya karena siang hari. Gak apa-apa deh Jidan, kasihan nanti dia. Nggak bisa kok. Gak apa-apa. Oh.
Ih, dia nggak mau. Tapi dia baik ya, nggak apa-apa dia kalau nggak mau di kandang aja deh. Dia biar dia keliling aja. Iya, dia keliling aja. Nah, akhirnya kelihatan nih pemirsa Sugar Glidernya dan Sobat Unggul UMJ. Nah, boleh tadi Jidan bagi waktunya gimana? Bagi waktunya, alhamdulillah sih Kak. Dari Sugar Glider ini juga saya nggak terlalu berpengaruh besar untuk penilaian dari IPK maupun IPS dan mengganggu kuliah saya. Karena kan emang merawat itu kan pada malam hari. Jadi dari pagi sampai sore saya cukup fokus kuliah. Dan fokus apa yang ingin saya lakukan di luar rumah. Jadi ketika sudah sampai rumah, ya sudah saya baru fokusnya ke ngurus Sugar Glider. Sugar Glider gitu. ya, jadi udah ada timingnya. Iya, ada ya. timing dan manajemen waktu sih kayak Manajemen waktu ya, luar biasa. Baik, nah Jidan, kalau mau beli ini Sugar Glider kan tadi Jidan masarinnya di Facebook ya. Tapi kalau mau beli di mana nih? Apakah di Facebook ada namanya apa atau kita hubungin kemana gitu? Ya, cari saja nama saya di Jidan di Facebook dan di Instagram Dedi Sugar Glider. Instagram Dedis pakai S, Dedisnya? Dedinya nggak usah pakai S. Nggak usah pakai S aja, Dedis Sugar Glider aja. Oh, ya. nanti bisa dicari itu di Instagram ya. Ya. Oke, kalau Jidan di Facebook, Jidan kan banyak di Facebook nanti takutnya. Jidan apa? Nanti kalau itu langsung ke Instagram aja biar nanti ke Oh, di WA Instagram aja. Ya. Oh, langsung nge-link ke WA ya? Iya, kalau Facebook biasanya emang untuk cuci-cuci gudang aja lah Cuci ibaratnya gitu. aja. Oke, siap. Jadi lihat Instagram. Nah, Jidan boleh kasih harapannya juga nih untuk Jidan sendiri dan juga untuk UMJ nih. Harapan untuk diri saya sendiri sih, saya bisa terus berkembang dan bisa untuk mengurus apa yang harus saya urus dan mengembangkan dari bisnis Sugar Glider ini, karena saya berinovasi juga untuk selain budidaya Sugar Glider, saya pengen jual aksesorisnya juga seperti kandang, seperti ini sleeping kantong pouch, tidurnya, iya kantong kantong tidurnya dan tidurnya. lain sebagainya serta pakan dan vitaminnya seperti itu. Iya. Harapan untuk UMJ, semoga UMJ makin jaya, semoga makin makmur, semoga terus membantu mahasiswa-mahasiswa yang prestasi gitu Kak. Baik, nah Jidan kebetulan nih Kak Vini ada games nih, kita main dulu sebentar ya. Nah Jidan kalau dihadapkan sama pilihan nih, di antara dua pilihan nih, tambah fokus usaha ternak lain atau menekuni dan mengembangkan usaha yang sudah berjalan tuh mau yang mana? Kalau untuk di pilihan itu, untuk sekarang ya Kak, pilihan saya itu lebih baik saya menekuni apa yang sudah saya jalanin, karena fokus saya juga udah terbagi sama kuliah dan lain sebagainya kan. Dan urusan kebetulan saya juga aktif di lingkungan, jadi bagi fokusnya itu lebih pecah lah, makanya Aktif di lingkungan sebagai apa tuh? sebagai ketua pemuda RTK. Waduh, luar biasa, Masya Allah, RT ketua aja. pemuda RT. Iya. Iya. Kalau di kampus? Saya kalau di kampus nggak ikut karena di rumah itu kan acara cukup banyak. Cukup juga banyak kan. ya, Iya. udah ngurus Sugar Glider Sugar juga, Glider juga, tapi kan. tetap aktif loh. Iya, harus tetap aktif lah ya, berorganisasi. Iya. Iya. Oke, nah satu lagi nih, ikut pameran hewan di mall atau di sekitar Monas? Untuk pameran di sekitar Monas, paling saya lebih memilih di mall-mall aja Kak. Di mall aja, Karena adem ya. Sugar Glider itu kan dia hewan-hewan yang suka adem lah. Kalau kepanasan dia iya, betul. takutnya malah stres. Gelisah kali dia Iya, ya. gelisah. Oke, terus ini bisa ekspor ke luar negeri. Kamu ingin bisa ekspor ke luar negeri atau banyak pelanggan dalam negeri? Banyak pelanggan tapi dalam negeri atau ingin ekspor ke luar negeri? Untuk saat ini mah saya ngomong yang realistis saja dulu. Ya banyak pelanggan lah dari dalam negeri ini dulu aja. Iya, Karena betul. untuk ekspor itu prosedurnya juga agak rumit juga kan ya. Gitu. Ya oke. Nah boleh ini juga kasih pesan-pesan ke teman-teman agar bisa juga tetap berinovasi, semangat dalam menghadapi, mengejar cita-cita dan juga di tengah banyaknya apa ya cobaan ataupun rintangan gitu. Silakan. Hadapilah hidup seperti layaknya engkau ada di sungai, yang engkau tidak akan menyentuh air yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Jadi hadapilah melawan arus tersebut sehingga engkau menempuh perjalanan mencapai ke tepian sungai. Baik, terima kasih Jidan Akbar, Iya. pengusaha muda Sugar Glider nih dari UMJ ya. Sukses terus ya Jidan Iya, Kak. juga semoga bisnis Sugar Glidernya makin berkembang dan juga berkah. Amin. Sekali lagi terima kasih Jidan. Ya, terima kasih Kak. Ya, kasih ya.
Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita Jidan Akbar yang merupakan pengusaha muda sugar glider. Alhamdulillah sekali kita sudah banyak mengetahui nih mengenai sugar glider dan juga bisnis sugar glider. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama juga dengan Jidan Akbar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan selalu UMC Talks hanya di TVmu TV Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.